Halo Sobat Film, ketemu lagi di channel Ane Kerang Movie. Di kesempatan kali ini, Ane akan menceritakan alur film berjudul Faster yang rilis di tahun 2010 dan diperankan oleh The Rock yang mencoba balas dendam atas kematian saudaranya. Tanpa berlama lagi, yuk langsung aja kita gas. Di sebuah lapas terlihat pria kekar dengan kepala botak sedang memandangi foto dirinya dengan seseorang. Dia adalah si pemeran utama kita, sebut saja John sang driver. Di sana John dijemput sipir menghadap sang kepala sipir dan terlihat suasana yang riuh karena tingkah lakunya yang selalu memporak-porandakan lapas. Terbukti, si kepala sipir itu memegang beberapa foto korban akibat kepalan Gomu-Gomu no Jutsunya. Ternyata sang kepala sipir memanggilnya karena hari ini adalah hari kebebasan dirinya. Tidak di situ saja, kepala sipir nampak menyukainya. Dia memberikan sebuah kartu nama dan berharap John menghubungi salah satu nomor di kartu itu jika mengalami kesulitan di luar sana. Namun John cuek aja. Sekeluarnya dari sana, John tak menemukan siapapun yang menyambutnya, bahkan angkot pun tak lewat, yang membuatnya lari dan terus berlari. Hingga dirinya sampai di suatu tempat besi rongsokan. Ternyata selama ini John menitipkan mobil kesayangannya di sana. John pun segera cus ke tujuan selanjutnya. Tapi sebelum itu dia mengecek sesuatu, yaitu biodata seseorang yang bernama Aston. Dan tentu saja dia tak lupa pistol kesayangannya. Dan lagi-lagi John memandangi foto tersebut. Kali ini nampaknya John akan pergi berburu dan benar tanpa permisi dia nyelonong saat nyabrang dan nyelonong masuk sebuah bangunan untuk bertemu Aston sang target hingga dirinya mengedor Aston di tempat tersebut. Dan sebelum pergi dengan santuy John say hello ke CCTV. Adegan pun berganti ke seorang pria yang melakukan transaksi barang haram dan nampaknya dirinya adalah pecandu keras narkoboy. Dan diketahui ternyata pria itu adalah seorang polisi, sebut saja Luke. Semua orang terheran-heran atas kedatangan Luke di tempat investigasi, termasuk nih wanita selaku pemimpin investigasi yang bernama Shiro. Entah apa yang pernah Luke lakukan, aku tak tahu. Kembali ke John yang mendatangi seorang informan, sebut saja Man, dan diketahui Man lah yang telah menyiapkan mobil John sebelumnya beserta dengan berkas tentang Aston. Kali ini John menginginkan keberadaan target selanjutnya, namun si Man menyalahi kesepakatan mereka dan malah menaikkan ongkosnya yang membuat John geram. Tapi Niman tak ciut nyali malah memanggil bodyguardnya si Kenny. Tapi setelah melihat tato John, Kenny pun menciut kayak siput dan mengetahui jika John seorang Baba Yaga sang hantu yang ditakuti. Dan itu membuat John mendapatkan semua informasi serta lokasi target selanjutnya. Di hari berikutnya diperlihatkan seorang pria bernama Killer yang dulunya mengalami kecacatan tapi kini memiliki fisik yang kuat, bahkan sekarang telah menjadi pembunuh bayaran. Dia yang bersama pacar bahenolnya akan melakukan namun itu digagalkan dering telepon yang ternyata itu dari broker yang memberinya sebuah misi dan targetnya tak lain adalah John. Killer pun memulai persiapannya dan OTW ke lokasi Tyson. Kliennya merasa John menargetkan Tyson, maka dari itu klien menyewanya untuk melindungi Tyson. Dan benar, di tengah pengawasan Killer mengetahui kedatangan John dan mulai mengikutinya. Di sisi dua polisi melakukan investigasi dan berhasil menemukan riwayat John yang dulunya seorang napi yang berhasil mengumpulkan kekayaannya dengan penyelundupan barang di lapas. John yang bekerja keras seorang diri bagai kuda membuat napi lain iri dan membuli dirinya. Namun John mengajar mereka semua dan itulah yang membuat John jadi jawara yang paling ditakuti di lapas sana.
Dan juga awal mula John di penjara terkuak. Karena kehebatannya dalam hal berkendara, saudaranya yang bernama Gary merekrutnya dalam aksi perampokan bank. Tapi John hanya bertugas sebagai driver yang membuat mereka berhasil lolos dari segara kejaran polisi sehingga sukses dalam aksi itu. Namun di tengah selebrasinya mereka, kelompok lain menyergap persembunyian, menargetkan uang curian itu, membunuh beberapa dari kelompok John hingga tersisa John dan saudaranya Gary. Dengan diancam, John pun mengungkapkan keberadaan uang rampokannya itu. Namun kru lain itu tak menepati janji untuk melepas mereka berdua dan malah membunuh Gary lalu menembak kepala John. Tapi John yang dinyatakan mati dalam perjalanan ke rumah sakit menolak untuk mati. Secara ajaib dirinya hidup kembali. Zero mengetahui itu karena dirinya lah yang menangani kasus tersebut sebagai kasus pembunuhan. Dan kali ini Zero berasumsi jika John mencoba balas dendam kepada semua pelaku yang ada di video yang dia dapatkan itu. Lanjut ke Tyson yang dibantu membawa barang bawaan oleh seorang gadis ke apartemennya karena perawakannya yang sudah tua. Tapi bukannya berterima kasih, Tyson malah merencanakan aksi bejatnya dengan memberikan obat pelumpuh ke sang gadis, tapi itu digagalkan oleh John. Tyson terkagetkan kehadirannya yang frontal. Tyson mulai mencari alasan atas perbuatannya di masa lalu, namun John tak peduli. Dan malah shut door mod dear to Tyson. Setelah John membunuh Tyson, killer datang menghadang kepergiannya. Torturan pun terjadi dan tanpa rasa takut, John maju tak gentar yang membuat killer ciut sehingga dirinya dengan mudah meninggalkan tempat. Beberapa jam kemudian, pihak berwajib datang dan mulai menginvestigasi tragedi itu. Zero mengungkapkan jika itu perbuatan John yang ingin balas dendam kepada semua orang di dalam video sebelumnya. Dan kali ini, orang yang dia bunuh adalah yang merekam itu semua. Zero juga mendapatkan informasi dari seorang saksi jika ada orang lain selain John saat itu. Dia adalah pria tampan, bak pemeran film Hollywood. Mereka saling menembak lalu menghilang. Di sisi killer merasa kesal dan curhat ke sang kekasih karena kalah skill dengan John. Lanjut ke John yang menginap di sebuah motel mendapati berita dirinya tentang pembunuhan Tyson. Hingga di esok harinya John mendatangi rumah mantan pacarnya yang bernama Helen yang sudah memiliki keluarga baru. John pun menemui Helen dan bertanya apakah anak di depan tadi anaknya, namun Helen berkata bukan. Karena anak itu berumur 8 tahun, sedangkan John dipenjara selama 10 tahun. Helen juga bertanya-tanya kenapa John memutuskan hubungan mereka saat dirinya di penjara. Tanpa sepatah kata, John meninggalkan tempat itu dan Helen pun berteriak meminta John untuk membunuh mereka semua. Di sisi killer telah meminang sang pacar, dia ingin membangun sebuah keluarga dan dia mengungkapkan pasti akan berhenti dari pekerjaannya saat ini sebagai pembunuh bayaran. Kembali ke John, kali ini dirinya menargetkan seorang pria bernama Nixon yang bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah klub. John melihat dan terus memandangi Nixon. Dia sangat mengingat siapa yang menggorok leher Gary. Dengan mengambil tusuk gigi ini, John menghampiri Nixon dan Nixon tahu maksud kedatangannya. Dia pun memerintahkan bawahannya berjaga di depan pintu agar tak ada siapapun ikut campur. Dan satset tanpa berlama-lama lagi, John unggul lalu menikam tuh Nixon. Sambil terkapar dan meminta maaf, Nixon berkata jika dirinya punya seorang putra dan dahulu seseorang telah menyuruhnya. Nixon berharap mengungkapkan kata-kata terakhir kepada putranya.
Killer masih merasa kesal karena kegagalannya membunuh John. Kali ini dia akan menuntaskannya. Tapi sang pacar yang sekarang jadi istrinya mencoba menghentikan killer karena takut dirinya menjadi janda. Di rumah, Luke mendapati sang istri yang sakau. Secara mereka berdua adalah pecandu keras. Dan esoknya Luke OTW ke suatu tempat. Di tengah itu dirinya menelpon Zero untuk mendapatkan informasi terbaru. Zero mengungkapkan jika kedua orang korban adalah seorang informan. Dan itu pasti ada hubungannya dengan penjebakan John. Luke juga mengatakan pendapatnya jika kasus penusukan Nixon pasti ada hubungannya dengan John. Tapi Zero menyangkal karena dia meyakini John lebih suka menembak daripada menikam. Kembali ke John yang mendengarkan radio jika target yang dia tikam masih selamat dan sedang mendapatkan perawatan. John pun putar halauan. Killer telah mendapatkan info lokasi terbaru John dari biro. Lanjut ke John yang telah sampai di rumah sakit. Dirinya langsung nyelonong dan dor-dor sekali lagi. Nixon pun mati 2 kali. Luke yang berjaga mendengar suara tembakan itu. Dia segera ke lokasi, namun John kabur dan Luke mencoba mengejar. Hingga pertukaran tembakan terjadi di basement. Tapi John tak hanya berbadan besar, nyali juga besar, yang membuat Luke gemetaran. Luke pun terpergok oleh John dan tertodong senjata. Namun John mengurungkan niatnya itu karena melihat rencana polisi milik Luke. John yang meninggalkan lokasi menyadari ada mobil yang mengikuti. Dia pun tancap gas. Meskipun berbeda jauh generasi mobil mereka, John tak dapat tersusul hingga dia melakukan ini. John dapat menghentikan killer dan hendak menembaknya. Karena killer bukan bagian dari targetnya, John lebih memilih menghentikannya. Namun killer membalas tembakan itu dan peluru pun menyerempet leher John. Lalu John meninggalkan lokasi sedangkan killer melapor ke biro jika dirinya kehilangan target. Biro pun meminta killer menghentikan misinya karena itu keinginan dari klien sendiri. Setelah itu John memasuki sebuah rumah yang ternyata itu rumah orang tuanya. Dengan menodongkan pistol dia bertanya keberadaan sang ayah. Namun sang ibu mengatakan jika dia sudah mati 4 tahun lalu. John pun mendapatkan beberapa jahitan dan mengenang kakaknya Gary. John datang ingin membunuh sang ayah karena merasa dijebak olehnya. John berpikiran begitu karena sebelum merampok bank, Gary meminta saran kepada ayahnya. Dan ayahnya ingin bagian penuh. Tapi Gary tak memberikannya. Tapi sang ibu merasa itu tak mungkin karena ayahnya sangat menyayangi Gary. Ternyata John adalah anak tiri yang selalu kena pukul dan kakaknya Gary selalu membantunya. Maka dari itu John juga sangat menyayangi kakaknya dan bertekad untuk membalas dendam. Sambil membawa abu sang kakak, John pergi ke suatu tujuan. Di sisi duo polisi terus melakukan investigasi dan Zero mendapati jika semua korban adalah informan yang pernah melakukan kejahatan mulai dari perampokan, pemerkosaan, dan kekerasan. Tapi tak ada satupun dari mereka yang pernah ditahan. Di sisi John menuju daftar target terakhirnya yang bernama Jarod. Nampak juga Luke dan killer ODW sepertinya dia tahu target dan tujuan John. John pun sampai dan bertemu Jarod yang kini telah menjadi pastur. Dan di tengah khotbahnya, Jarod terkejut keringat dingin melihatnya. Ternyata Jarod adalah rekannya dulu tapi hanya dia yang selamat. Maka dari itu John ingin membunuhnya karena mungkin Jarodlah sang pengkhianat. Jarod tahu maksud kedatangannya. Dia mencoba memelas dan terus memohon. Jarod sangat pasrah dan mulai menyanyikan pujian-pujian keagamaan yang membuat John bimbang. John pun mengurungkan niatnya itu dan mengampuni nyawa Jarod. Setelah itu John merenung dan merasa telah menyelesaikan semua dendamnya, tapi tiba-tiba killer datang menodongnya.
Di luar juga nampak kedatangan Luke. Dia juga memberitahu Zero jika dia berada di lokasi John, yang membuat Zero kelabakan dan bergegas menuju ke sana. John yang pasrah mati membuat Killer merasa emosi dan merasa direndahkan karena selalu gagal dalam aksinya untuk membunuh John. Killer juga mencoba memancing John berduel dengan adil dengan mengatakan jika targetmu belum usai, ada satu orang lagi yaitu orang yang menyewaku untuk membunuhmu. Tapi di tengah itu tiba-tiba Luke datang menodongkan senjatanya kepada Killer. Killer pun menurunkan senjatanya dan malah Luke yang menembak John. Ternyata Luke jugalah yang menembak kepala John di masa lalu. Killer sadar jika selama ini Luke lah kliennya. Luke merasa harus ikut campur karena kegagalan Killer. Dia harus membunuhnya sebelum John tahu keterlibatannya dan mendatanginya. Luke juga mengungkapkan jika pacar dari kakak John adalah informannya. Dia menceritakan rencana perampokan mereka. Maka dari itu Luke menjebaknya dan merebut uang rampokan mereka itu. Dan kali ini dia harus menyelesaikan semuanya agar tak ada orang lain yang mencurigai dirinya. Setelah itu mereka pun bubar. Di sisi Zero OTW ke lokasi, dia mencurigai Luke karena informasi terbaru yang dia dapatkan. Jika Luke adalah atasan dari para informan yang mati itu. Itu diperjelas dengan perkataan atasan Zero melalui telepon jika Luke sendiri yang memohon menangani semua kasus pembunuhan selama ini. Zero semakin yakin dengan kecurigaannya. Di tengah Luke menelpon keluarganya, dirinya ditembak dari belakang dan ternyata itu adalah John yang selamat karena plat logam yang tertanam di tubuhnya. John pun menuntaskan balas dendamnya lalu menaburkan abu sang kakak. Dan film pun tamat.